Nico, ¿me has grabado la cinta? Sí. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas film bertema perjalanan waktu berjudul Mirage, sebuah film tentang seorang wanita yang secara tidak sengaja bisa berkomunikasi dengan masa lalu melalui sebuah televisi jadul akibat anomali badai petir yang mengacaukan waktu. Awalnya, komunikasi tersebut berlangsung biasa saja. Namun tanpa disadari, komunikasi itu justru mempengaruhi kejadian di masa lalu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Estamos ya a disposición de ofrecerles la crónica de urgencia que antes les anunciábamos y que nos acaba de llegar ahora mismo desde Berlín. Tahun 1989, ketika dunia diramaikan oleh berita runtuhnya tembok Berlin di Jerman, sebagian wilayah Eropa justru menghadapi ancaman yang tak kalah mengerikan. BMKG mengumumkan bahwa malam ini akan terjadi badai besar yang diperkirakan berlangsung selama 72 jam ke depan. Para ahli menyebut badai itu dapat berkembang menjadi supercell dengan rotasi permanen, sebuah fenomena langka dan berbahaya yang berpotensi mengganggu alat komunikasi serta perangkat elektronik. Namun peringatan tersebut nampaknya tidak dipedulikan seorang bocah bernama Nico yang terlihat asik merekam video menggunakan kamera recorder tua yang dihubungkan ke televisi. Di tengah rekaman itu, sang ibu yaitu Maria tiba-tiba masuk ke kamarnya untuk pamitan sebelum berangkat kerja. Hal itu membuat Nico kesal lalu menghentikan rekamannya dan akan melanjutkannya setelah ibunya pergi. Tapi baru juga akan mulai, Nico malah dikejutkan suara pertengkaran tetangga di seberang jalan. Karena penasaran, Nico memberanikan diri pergi ke rumah tersebut untuk memeriksanya. Namun tanpa disangka, Nico justru menemukan tubuh tetangganya, yaitu Nyonya Hilda, tergeletak bersimbah darah tak bernyawa. Bersamaan dengan itu, suaminya bernama Engel turun dari tangga sambil menggenggam pisau berlumuran darah. Nico mengira Engel telah membunuh istrinya. Anak itu menjadi panik lalu bergegas kabur keluar. Saking takutnya, anak itu nyebrang jalan tanpa tengok kanan dan kiri. Akibatnya, Nico ketabrak mobil yang melintas hingga menewaskannya. Kecelakaan itu membuat para tetangga keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Salah satunya adalah sahabat Nico bernama Aitor. Di tengah kerumunan, Engel yang masih menggenggam pisau di tangannya hanya bisa diam tergeletak lemas di jalan. Scene kemudian pindah ke tahun 2014. Di tanggal yang sama, tepat 25 tahun sejak peristiwa itu terjadi. Lalu kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama David dan Vera, serta putri kecil mereka, Gloria. Vera bekerja sebagai asisten dokter di rumah sakit. Sementara David adalah seorang pegawai bank dan saat ini sedang bertugas di luar kota. Hari itu, mereka baru saja pindah rumah ke rumah yang dulunya pernah ditinggali Nico dan ibunya. Saat lagi beres-beres, David nelpon Vera, lalu memintanya mengundang tetangga mereka, yaitu Aitor dan ibunya Clara Medina untuk makan malam bersama di rumah. Hitung-hitung ngadain syukuran kecil-kecilan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di awal film, Aitor ini adalah tetangga dan teman kecil Nico, sekaligus sahabat baik Vera yang nantinya akan mempertemukan Vera dengan David. Pagi itu, saat Aitor hendak bekerja, Aitor melihat sang ibu menatap langit yang semakin gelap. Bersama dengan itu, pihak BMKG mengumumkan bahwa badai yang terjadi 25 tahun yang lalu akan kembali terulang malam ini dan diperkirakan berlangsung selama 72 jam ke depan. Aitor meminta sang ibu tetap tenang dan berjanji segera pulang usai bertugas. Terlebih, nanti malam mereka diundang ke acara makan malam di rumah Vera. Siang itu di rumah sakit, Vera menjalani tugas terakhirnya sebagai asisten dokter bedah, yaitu mengoperasi pasien bernama Mendoza. Setelah sebelumnya, Vera mengajukan resign dan ingin fokus mengurus rumah tangga. Porque ahora sería la mejor neurocirujana de este hospital. Keputusan Vera tersebut cukup disayangkan Dr. Vel, spesialis bedah di rumah sakit tersebut. Karena menurutnya, Vera bisa saja menjadi dokter bedah terbaik di rumah sakit ini. Usai melakukan operasi, Vera pulang lebih awal untuk menjemput Gloria di sekolah. Hola. Sampai di rumah, David ternyata sudah pulang dan lagi ngeberesin barang pribadinya.
Lalu tanpa sengaja, Vera menemukan foto David bersama teman wanitanya bernama Ursula, yang sempat dekat dengan David sebelum menikah dengan Vera. ¿Esa cara? ¿Qué cara? Que no... Lalu saat akan memindahkan barang-barang itu ke gudang, keduanya malah tanpa sengaja menemukan kamera recorder, kaset rekaman, dan sebuah TV jadul milik Nico. Estoy pensando en bajar para empezar a preparar la cena porque esta gente... Karena penasaran, mereka pun menonton rekaman itu bersama-sama. Di tengah video, David menyadari bahwa rekaman itu ternyata dibuat pada tanggal yang sama hari ini. Selesai menonton, David mengeluarkan kasetnya lalu menyimpannya. Bersamaan dengan itu, petir menyambar dengan keras. Dan tiba-tiba, TV jadul itu menayangkan siaran langsung peristiwa runtuhnya tembok Berlin tahun 1989. Hal itu pun membuat mereka penasaran, karena tidak mungkin sinyal TV dari 25 tahun yang lalu bisa ditangkap di masa ini. Vida propia. Vida propia. Vida propia. Vida propia. Saat makan malam, Vera menceritakan rekaman video yang mereka temukan pada Aitor, lalu bertanya apakah Aitor mengenalnya. Aitor cerita anak itu adalah teman kecilnya bernama Nico Lasarte yang mengalami kecelakaan 25 tahun yang lalu tepat malam ini di tanggal yang sama. Kecelakaan itu terjadi setelah Nico memergoki tetangganya bernama Engel membunuh istrinya. Sesaat kemudian, petir kembali menyambar. Hal itu pun mengingatkan Aitor bahwa badai yang sama juga terjadi 25 tahun yang lalu. Saat itu, petir sempat menyambar jam dinding sekolahnya dan membuat listrik padam selama seminggu. Namun, Clara yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan cerita itu, meminta Aitor berhenti cerita dan melanjutkan makan malam mereka. Penasaran dengan tragedi yang diceritakan Aitor, David mencoba mencari beritanya di internet, lalu menemukan bahwa Engel Prieto tewas bunuh diri setelah 3 bulan di penjara. Dalam pengakuannya, Engel berniat menguburkan jasad istrinya di tempat usaha rumah potong hewan miliknya. Namun keterangan itu justru membuat David heran. Bagaimana mungkin Engel mengungkap rencana yang belum sempat ia lakukan karena ditangkap lebih dulu. Me encanta cuando pones esa cara. Lalu saat hendak tidur, Vera tanpa sengaja menemukan korek api di saku celana suaminya yang membuatnya curiga David kembali merokok. Bukannya meminta maaf, David malah memarahi istrinya dan merasa Vera itu terlalu mengontrol hidupnya. Que si me estás controlando. Namun ketika melihat istrinya hampir menangis, David malah tertawa dan mengaku sedang mengerjainya. David lantas meminta maaf. Saat itu dia hanya menghisap sebatang dan korek itu ia dapatkan saat menginap di hotel di kota Sevilla lalu membuangnya keluar jendela. Ketika malam itu semua tengah tidur terlelap, Vera mendadak terbangun karena TV jadul itu tiba-tiba menyala sendiri. Namun saat hendak mematikannya, TV itu justru menayangkan rekaman video Nico. Padahal kaset itu tersimpan di dalam kotak penyimpanan. Dan tepat ketika adegan ibunya masuk ke kamar, petir menyambar dengan keras. Nico yang sebelumnya kesal karena sang ibu mengganggu rekamannya, berubah menjadi mengatakan bahwa kamera videonya rusak. Nah, saat Nico hendak melanjutkan rekaman, bukannya melihat dirinya sendiri, Nico malah melihat Vera di layar televisi. Hola. Bahkan keduanya bisa berkomunikasi satu sama lain. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya hal ini mirip dengan film Frekuensi yang pernah saya bahas sebelumnya, di mana badai petir yang terjadi bersamaan di dua masa yang berbeda menciptakan gangguan ruang dan waktu, dan memungkinkan dua perangkat TV yang sama dapat saling terhubung meski berada di waktu yang berbeda. Dengan kata lain, badai petir itu menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa depan. Nah, jadi teman-teman, mumpung saat ini lagi musim hujan, semisal kalian punya radio tua atau TV jadul semacam ini, cobalah menyalakannya di kala hujan petir. Barangkali teman-teman bisa berkomunikasi dengan Mbah Buyut di masa lalu. Hitung-hitung sekalian ngucapin selamat berpuasa. Ese cartel es igual que el de la estación de Valpineda. Dalam komunikasi itu, Nico bertanya kenapa rambu stasiun Valpineda miliknya ada di belakangnya. Vera memberitahu papan rambu itu sudah sejak lama di rumah ini. Un grito fuera. No, espera. Lalu di waktu yang sama, perhatian Nico teralihkan pertengkaran tetangga. Saat Nico hendak keluar, Vera mencegahnya karena jika memaksa, Nico akan mengalami kecelakaan.
Perkataan Vera tersebut membuat Nico penasaran bagaimana Vera bisa tahu namanya dan mengetahui kejadian yang belum terjadi. Que es el mismo. Vera lantas menjelaskan bahwa saat ini adalah tahun 2014. Dia tahu namanya dari temannya yang bernama Aitor. Dan secara kebetulan, stasiun Valpineda adalah tempat pertama kali Vera dan Aitor berkenalan, yang kelak akan mempertemukan Vera dengan David, suaminya. Nico, porque vivo en tu casa. Esta es tu casa. Kemudian, untuk membuatnya percaya, Vera menunjukkan berita kecelakaan yang menewaskan Nico serta tumpukan kaset rekaman videonya. Nico! Vera juga memberitahu bahwa besok pagi petir menyambar jam dinding di sekolahnya, dan 25 tahun di masa depan Vera akan tinggal di bekas rumahnya. Akan tetapi, Nico yang masih penasaran mengabaikan larangan Vera, lalu keluar untuk mendatangi rumah Angel Prieto bersamaan dengan memudarnya komunikasi lintas waktu. Beruntung saat Nico baru saja membuka pagar rumahnya, sebuah mobil melintas lebih dulu sehingga membuat Nico terhindar dari kecelakaan yang seharusnya menimpanya. Hal itu bisa terjadi karena saat tetangganya bertengkar, Nico masih terhubung dengan Vera, bahkan sempat mencegahnya pergi, yang secara tidak langsung menciptakan jeda waktu sekian menit. Dan pada akhirnya, Nico yang menyadari dirinya nyaris ditabrak mobil, mulai mempercayai perkataan Vera, kemudian mengurungkan niatnya pergi ke rumah Angel. Dengan demikian, tindakan Vera tersebut menyebabkan perubahan di masa lalu. Nico yang semestinya meninggal menjadi selamat. Para tetangga yang sebelumnya berkerumun di luar tetap di rumahnya masing-masing. Sementara tidak ada yang mengetahui peristiwa pembunuhan Angel Prieto karena Nico nggak jadi pergi ke sana. Nico. Saat ibunya pulang, Nico ternyata nggak tidur semalaman dan sibuk menggambar televisinya. Nico cerita dia baru saja bermimpi tanpa tidur setelah berkomunikasi dengan wanita yang mengaku dari masa depan. Di waktu yang sama, Mario ditelepon Clara yang mengaku kurang sehat untuk mengabarkan kakaknya bernama Roman akan mengantar Nico dan Aitor ke sekolah. Di lain sisi, Maria justru meminta maaf pada Clara karena kesibukannya Maria sering menitipkan Nico di rumahnya. Kembali ke tahun 2014, Vera mendapati dirinya terbangun di rumah sakit namun dengan setelan baju yang berbeda dengan semalam. Seorang perawat memintanya segera bersiap karena Vera sudah ditunggu di ruang operasi. Semua yang ada di sana memanggilnya dengan sebutan Bu Dokter, sementara Dr. Vel malah menjadi asistennya. Dan yang membuatnya semakin bingung, pasien operasi tak lain adalah Mr. Mendoza yang sebelumnya sudah dioperasi. Semua keanehan ini membuat Vera merasa sedang berhalusinasi. Dan karena Vera bukan dokter spesialis bedah, Vera meninggalkan operasi tersebut lalu pergi ke sekolah untuk melihat putrinya. Namun setibanya di sana, Vera kembali dibuat bingung karena tidak ada murid yang namanya Gloria. Karena panik, Vera mendatangi David di kantornya lalu menceritakan keanehan yang dialaminya. Gloria es nuestra hija. ¿Quién coño es usted y quién es esa Gloria? Sayangnya, bukannya mendapat solusi, David malah mengaku tidak mengenali Vera dan dia bukan suami yang dinikahinya. Estoy muy cansada, de verdad. Dari ya está, de verdad. Merasa frustasi dengan keadaan itu, Vera pun memutuskan mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan. Sementara di tahun 1989, saat Nico dan Aitor baru saja tiba di sekolah, mereka terpaksa dipulangkan karena petir menyambar jam dinding sekolah. Peristiwa itu membuat Nico semakin percaya perkataan Vera. Dan apa boleh buat, karena Maria masih bekerja, Nico dititipkan di rumah Clara sekalian bermain bersama Aitor. Lalu di tahun 2014, di hadapan seorang polisi bernama Leira, Vera cerita bahwa sejak melakukan komunikasi lintas waktu dengan Nico yang sudah meninggal 25 tahun yang lalu, Vera mulai mengalami hal-hal aneh, seolah hidup di dalam kehidupan yang bukan miliknya. Putrinya tiba-tiba menghilang dan suaminya, yaitu David, bersikeras tidak mengakui pernikahannya. No entiendo las preguntas. ¿Qué es lo último que recuerdas con él? Meski terdengar sangat meyakinkan, Leira belum bisa mempercayainya. Baginya, cerita itu lebih terdengar seperti fiksi ilmiah dan mengira Vera ini sedang mengalami kebingungan atau tekanan psikologis. Hemos comprobado que... Kemudian, setelah dilakukan pengecekan terhadap data kependudukan Vera dan David, diketahui bahwa Vera ternyata belum menikah dan memiliki anak. Sementara David menikah dengan seorang wanita bernama Ursula yang tak lain adalah mantan kekasihnya. ¿Tú qué crees, mamá?
Malam itu, di tahun 1989, Aitor memberitahu ibunya bahwa semalam Nico mendengar pertengkaran di rumah Engel Prieto. Tapi ia mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi di sana selain jeritan seorang wanita. Karena saat itu, Nico memang gak jadi pergi ke sana. ¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo? Tapi anehnya, pagi ini tirai rumahnya masih tertutup dan anjingnya dibiarkan kelaparan di teras rumah, seperti ditinggal entah kemana. Lalu di keesokan harinya, saat Nico asik menggambar wajah wanita dari masa depan, TV-nya tiba-tiba menyala sendiri seperti ada yang menghubunginya. Tapi sayangnya tidak ada siapapun di sana. Hola. Lalu di luar jendela, Nico tanpa sengaja melihat Roman memberikan tiket dan paspor pada Engel yang kemudian ia simpan di dalam laci. Hal itu membuat Nico kembali penasaran sebenarnya apa yang terjadi malam itu. Sementara di tahun 2014, Leira mengantar Vera ke rumah sakit guna melakukan pemeriksaan yang langsung ditangani Dr. Vel. Namun setelah hasilnya keluar, Dr. Vel tidak menemukan gejala aneh dan otaknya berfungsi maksimal. Dr. Vel lalu mengingatkan bahwa seseorang bernama David yang ia sangka sebagai suaminya adalah pasien pertama yang ia operasi. Vera memang ingat hal tersebut, tapi operasi itu bukan dilakukan olehnya, melainkan oleh Dr. Vel. Dr. Vel kemudian membawa Vera ke ruang kerjanya untuk memicu ingatannya. Di sana terpajang banyak penghargaan yang menunjukkan Vera adalah dokter spesialis bedah terbaik di rumah sakit. Namun tiba-tiba ketika Dr. Vel menyentuh bahunya, Vera mengalami kilas balik masa lalunya tentang ingatannya bersama Dr. Vel, namun sama sekali berbeda dengan kehidupan yang pernah dilaluinya. Lorena García. Setelah itu, Dr. Vel menunjukkan berkas seorang anak bernama Garcia yang gagal ia selamatkan di meja operasi. Meski bukan kesalahannya, kegagalan itu membuatnya depresi selama berhari-hari. Menurut Dr. Vel, trauma serta rasa bersalah itulah yang membuatnya merasa seolah memiliki anak. Nah, dari potongan kilas balik itulah, Vera akhirnya mulai memahami kemungkinan yang terjadi. Saat berkomunikasi dengan Nico, Vera sempat mencegah Nico pergi ke rumah Engel Prieto. Jika anak itu mendengarkan peringatannya, maka seharusnya anak itu masih hidup. Sehingga perubahan di masa lalu itu menyebabkan paradok realitas pada dirinya. Vera menduga saat ini dirinya hidup di realitas alternatif, versi kehidupan yang berbeda dari yang selama ini ia jalani, atau kita sebut saja realitas kedua. Puede que yo salvara a ese niño. Untuk itulah, Vera akan memastikan apakah anak itu masih hidup atau tidak. Dengan harapan, jika anak itu masih hidup, Vera bisa menemukan jalan untuk kembali ke kehidupan aslinya. Kembali ke tahun 1989, Nico yang kepo dengan urusan orang, diam-diam menyelinap masuk ke rumah Engel Prieto guna menemukan petunjuk. Dan alangkah terkejutnya bocah itu menemukan jasad Nyonya Hilda terbaring di bak mandi. Dan setelah itu, Nico mencoba menggeledah laci, lalu menemukan paspor Nyonya Hilda, tapi anehnya foto yang digunakan adalah foto Clara. Namun tak lama berselang, Engel pulang ke rumah, membuat Nico panik lalu bersembunyi di bawah ranjang. Nah, jadi rupa-rupanya Engel baru saja kembali dari rumah potong hewan miliknya untuk mengambil gergaji mesin guna memutilasi jasad istrinya menjadi beberapa bagian. Setelah menyaksikan peristiwa mengerikan itu, Nico tanpa sengaja menemukan sebuah jam tangan bertuliskan CM tergeletak di bawah ranjang lalu menyimpannya. Dan akhirnya saat Engel disibukkan dengan telepon dari Clara, Nico memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur keluar. Kembali ke tahun 2014, malam itu Vera kembali ke rumahnya sendiri dengan suasana yang jauh berbeda dari yang ia kenal. Saat hendak masuk, Vera melihat pintu rumah seperti baru saja didobrak seseorang. Tapi Vera mengabaikannya lalu menggunakan komputer David untuk mencari informasi tentang Nico Lasarte. Namun, bukannya menemukan jejak keberadaan anak itu, Vera justru menemukan novel bertema perjalanan waktu berjudul Mirage, ciptaan Karen Sardon dengan nama Nico Lasarte sebagai tokoh utama. No, hija de puta. Tranquilita. Akan tetapi, sebelum sempat mempelajarinya, Vera malah dikejutkan kemunculan Ursula yang mengiranya sebagai pencuri. Lalu disusul suaminya yang tak lain adalah David. Y también fue la casa de un niño que se llamaba Nico Lasarte.
No me lo puedo creer. Tú otra vez. Di tengah ketegangan itu, baik Vera, David ataupun Ursula bersikeras dengan pendiriannya masing-masing. Vera mengaku ini adalah rumahnya, David ngaku nggak kenal dirinya. Sementara Ursula curiga dua-duanya sama-sama main hati, sehingga hal itu memaksa Ursula menghubungi pihak berwajib. Dan apa boleh buat, daripada ditangkap polisi, Vera pun bergegas kabur keluar. Keributan itu pun sontak memancing perhatian warga sekitar. Lalu di tengah kerumunan, Lyra yang bertugas mendatangi rumah Tuan Engel untuk bertanya apakah dia melihat wanita yang dicari. Wanita itu tidak berbahaya, dia hanya kebingungan dan mungkin saja tersesat di sekitar sini. No. ¿Le ha pasado algo? Engel mengatakan tidak, dan sepertinya wanita itu memang bukan warga komplek ini. Namun terlepas dari kesaksiannya itu, di sini kita mendapati dua fakta penting. Bahwa di realitas alternatif ini, Engel tidak bunuh diri ataupun dipenjara dalam kasus tewasnya istrinya. Yang kedua, Clara dan Engel ternyata merupakan pasangan suami istri. Sementara itu, demi menghindari polisi, Vera diam-diam bersembunyi di dalam mobil Aitor dan baru keconangan ketika Aitor pergi bekerja. Aitor tentu saja terkejut ada wanita asing di dalam mobilnya lalu memintanya keluar. Tapi sikapnya berubah melunak ketika Vera mengatakan beberapa hal yang berhubungan dengan masa lalunya. ¿Y cómo se supone que nos conocimos, tú y yo? Vera kemudian cerita bagaimana keduanya bisa bertemu. Waktu itu mereka selalu naik kereta yang sama dan duduk di kursi yang sama. Hingga suatu hari saat Vera hampir terjatuh, Aitor dengan sigap menolongnya, lalu mengantarnya turun di stasiun terdekat dan dari situlah mereka berkenalan. Namun, meski kisah itu terdengar sangat menyentuh, bagi Aitor semua itu hanyalah cerita asing, lalu bersalaman dan menganggap permasalahan mereka sudah selesai. Sentuhan tangan itu membuat Vera kembali mengalami kilasan balik. Ia melihat dirinya menjalin hubungan dengan orang lain, sementara Aitor berdiri di dalam kereta. Espera. Sebelum berpisah, Vera menceritakan kisah Nico yang melihat kejadian Engel membunuh istrinya. Tapi pernyataan itu langsung dibantah Aitor. Engel adalah orang baik dan telah menikahi ibunya selama hampir 20 tahun. Jadi sangat mustahil pria itu menyakiti istrinya sendiri. Me tengo que ir. Bienvenida, Profesora Sardón. Muchas gracias. Bersamaan dengan itu, di dalam sebuah wawancara di televisi, penulis novel Mirage yaitu Profesor Karen menyampaikan bahwa karyanya tersebut terinspirasi dari kisah seorang anak penderita skizofrenia yang mengaku hidupnya diselamatkan seorang wanita dari masa depan. Lalu tak lama berselang, keberadaan Vera akhirnya ditemukan Lyra lalu memintanya kembali ke rumah sakit. Tapi Vera menolak karena baginya saat ini lebih penting menemukan keberadaan Nico Lasarte. Novel itu bukan sekedar halusinasi tapi memang benar-benar terjadi. Dan untuk membuktikan kewarasannya, Vera meminta Lyra mengantarnya menemui Profesor Karen. Beruntung, sang profesor mengajar di kampus terdekat, jadi mereka bisa segera menemuinya. Setelah bertemu, Vera menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Nico di dalam novel tersebut adalah kejadian yang ia alami. Keduanya melakukan komunikasi lintas waktu melalui TV jadul tepat saat terjadi badai petir. Dan berkat komunikasi itulah Nico selamat dari kecelakaan. Mendengar itu, sang profesor tidak ingin menyangkal pernyataan Vera, karena badai petir dalam skala tertentu bisa menciptakan lubang cacing sementara, yang memungkinkan dua perangkat yang sama melakukan panggilan video secara paralel. Namun yang perlu Vera ketahui, keseluruhan ide dari novel itu bukan ia dengar langsung dari Nico, melainkan disampaikan melalui ibunya. Bahkan sampai detik ini, Karen mengaku belum pernah bertemu dengan sosok Nico Lasarte. Terlepas benar atau tidak, Karen menulis novel tersebut sebagai karya fiksi ilmiah murni. Pasalnya, Nico sendiri tidak pernah membuktikan keberadaan wanita itu kepada ibunya. Bahkan, bukan tidak mungkin Nico Lasarte sebenarnya tidak pernah ada dan hanya hidup di dalam imajinasi sang ibu. Y le he contado ya mi historia. Vera lalu bertanya, jika paradok realitas benar-benar terjadi, apakah ada cara untuk mengembalikannya seperti semula? Karen gak yakin karena time travel tidak pernah terbukti. Tapi secara teori, jika paradok itu terjadi pada seseorang, dia harus menciptakan ulang kondisi serupa pada saat perubahan pertama. Atau dengan kata lain, mencegah terjadinya perubahan di masa lalu. Dan tentunya harus dilakukan saat badai masih berlangsung.
Jika badai selesai, maka jembatan waktu itu akan tertutup selamanya sampai badai yang sama terulang kembali. Yang artinya sisa waktu yang dimiliki Vera tinggal 19 jam saja. Setelah itu, Vera meminta Leira membantunya mendapatkan televisi dan kamera video lama milik Nico. Leira menyanggupinya, tapi polisi membutuhkan otorisasi dan Vera harus punya alasan kuat bahwa dirinya membutuhkan benda tersebut. Vera kemudian teringat perkataan David yang mengatakan bahwa seorang pembunuh tidak mungkin mengungkap sesuatu yang belum ia lakukan karena keburu ditangkap, yaitu rencana menguburkan jasad istrinya di tempat usaha potong hewan miliknya. Vera pun segera memberitahukan kasus pembunuhan Engel terhadap istrinya, yang mana pada realitas ini kasus itu memang belum terungkap. Singkat cerita, operasi pencarian pun dilakukan, dan tak butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan kerangka jasad Nyonya Hilda terkubur di ruang bawah tanah. Pihak kepolisian pun segera memanggil Engel dan Clara untuk diperiksa. Dengan pembuktian tersebut, Leira akhirnya mempercayai perkataan Vera. Tapi yang membuatnya heran, jika Vera memiliki kehidupan lain dan kini dia berada di realitas lain, kenapa ingatannya masih terikat dengan realitas yang hilang? Lalu apakah Vera tidak ingin mengetahui bagaimana kehidupannya sekarang, menjadi dokter yang hebat, serta kehidupan yang mungkin sempurna dibanding sebelumnya? Di lain sisi, temuan mayat itu bisa menjadi bumerang baginya. Polisi tidak akan percaya begitu saja jika Vera mengetahui lokasi tersebut karena melakukan perjalanan waktu. Dan justru membuat polisi curiga, jangan-jangan Vera sendirilah yang menguburkan mayat itu di sana. Meski begitu, Nico tetap percaya dan berterima kasih pada Vera, lalu memberinya sebuah alamat yang bisa membawanya ke tempat Nico Lasarte berada. Singkat cerita, Vera pergi ke tempat yang dimaksud yang mengarahkannya ke sebuah kamar hotel. Di tempat itu, Vera justru mendapati David berselingkuh dengan Monica. Awalnya, David sempat mengelak, tapi saat Vera menyentuh tangannya, Vera bisa melihat kisah balik masa lalunya yang ternyata sudah berselingkuh sejak David dioperasi. Quiero que me des la mano. Vera memanfaatkan situasi ini untuk memaksa David mencari keberadaan Nico Lasarte. Sebagai pegawai bank, David punya akses ke data nasabah. Jika menolak membantu, Vera tidak segan membongkar perselingkuhannya. Sementara di kantor polisi, Engel dan Clara diperiksa atas temuan kerangka di tempat usaha miliknya. Tidak hanya itu, Leira juga membuka kembali berkas laporan lama seorang anak bernama Nico Lasarte tentang pembunuhan yang dilakukan Engel namun diabaikan pihak kepolisian karena buktinya lemah. Di hari kejadian, Engel mengatakan bahwa istrinya akan terbang ke luar negeri. Kepergian istrinya tersebut menjadi kesempatan bagi Engel untuk berduaan dengan Clara, yang diketahui sudah berselingkuh sejak lama. Bahkan dari hasil perselingkuhan itu lahirlah Aitor. Namun ternyata Nyonya Hilda yang sudah sejak lama menaruh curiga nggak jadi pergi, lalu diam-diam kembali ke rumah dan memergoki perselingkuhan Engel dan Clara. Dalam emosi yang memuncak, Hilda mencoba menyerang suaminya dengan sebilah pisau. Clara mencoba menghentikannya, namun tanpa sengaja Clara malah menusuk Hilda dan membuatnya jatuh dari lantai 2. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang terjadi di awal film, tapi itu di realitas pertama. Sementara di realitas kedua ini, Nico tidak menyaksikan pembunuhan tersebut, yang artinya memang tidak ada saksi dalam peristiwa tersebut. Mató usted a su mujer. Namun pembunuhan itu akhirnya terungkap karena cerita tidak berhenti sampai di situ. 2 hari setelah kejadian, saat Nico menyelinap masuk ke rumah Engel, dia menemukan jasad Nyonya Hilda di bak mandi yang kemudian dipotong-potong Engel agar bisa dimasukkan ke dalam koper. Beruntung, saat itu Nico menemukan jam tangan berinisial CM yang artinya Clara Medina. Nico sengaja menyimpannya karena jam itu bisa menjadi bukti pendukung laporan ke polisi bahwa Clara ada di TKP saat kejadian. Nico Lasarte destacó un detalle del reloj. Namun ternyata Engel sudah mempersiapkan alibi kuat untuk menutupi kejahatannya. Pihak imigrasi mengkonfirmasi bahwa di hari kejadian Nyonya Hilda sedang berada di luar negeri, yang membuat polisi meragukan kesaksian Nico dan menganggapnya berhalusinasi. Padahal Clara lah yang sebenarnya bepergian menggunakan paspor palsu atas nama Hilda yang diberikan Roman kepada Engel. Buenas. Nah, karena kesaksian Nico terbantahkan, Nico pun dianggap menderita gangguan mental.
Sejak saat itu, Nico hidup dalam kebingungan. Setiap hari, Nico terus-terusan melihat televisi, berharap wanita dari masa depan kembali menghubunginya, yang pada akhirnya memaksa Maria membawanya pindah keluar kota untuk menjalani rehabilitasi. Así que la causa de su obsesión tenía que ser. Pada akhirnya, Nico pun lebih memilih menyudahi ceritanya tentang wanita masa depan, sehingga dokter menyimpulkan tidak ada yang salah dengan anak tersebut. Namun meski begitu, Nico tidak menyerah mencari wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, wanita masa depan itu sempat memberitahunya bahwa ia berkenalan dengan Aitor di sebuah stasiun. Karena itu, berbekal petunjuk tersebut, Nico terus menunggunya di stasiun. Dan seiring waktu berlalu, ketika Nico tumbuh dewasa, terungkap sebuah fakta mengejutkan, bahwa ternyata Leira adalah Nico Lasarte. Dan akhirnya, setelah menanti lebih dari 20 tahun, Nico menemukan wanita itu duduk di dalam sebuah kereta. Sejak saat itu, Nico selalu mengikutinya, naik kereta yang sama dan duduk di bangku yang sama. Hingga di suatu ketika, saat Vera hampir terjatuh, Nico dengan sigap menolongnya. Dan sejak saat itulah awal dari hubungan mereka dimulai. Sementara orang yang seharusnya berkenalan dengan Vera yaitu Aitor berdiri di tempat yang berbeda. Dan inilah alasan kenapa Aitor di realitas kedua ini tidak mengenali Vera ataupun Nico meski melihat keduanya. Ya, karena Nico tumbuh di kota lain dan mereka tidak berhubungan dalam waktu yang lama. Pero Nico Lasarte sabía que usted era culpable. Setelah menceritakan kisah tersebut, Leira yang selama ini sengaja menyembunyikan jati dirinya memberitahu Engel bahwa dia adalah Nico Lasarte, seorang anak kecil yang menyaksikan perbuatan sadisnya. Dan temuan kerangka itu akan mengubah segalanya. Nicolas Lasarte. Sementara di tempat lain, berkat bantuan David, Vera akhirnya menemukan alamat Nico Lasarte. Sampai di sana, Vera kembali dibuat terkejut. Karena di realitas kedua ini, dirinya menikah dengan Leira yang tak lain adalah Nico Lasarte itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ketika Vera di kehidupan ini tiba-tiba menunjukkan perubahan sikap, Nico memilih untuk berpura-pura tidak tahu, karena dia menyadari Vera bukanlah Vera yang dikenalnya dan memutuskan mengikuti alurnya. Nico menduga perubahan sikapnya tersebut berkaitan dengan badai petir yang terjadi, di mana ketika masa lalu dan masa depan kembali terhubung, alam berusaha menyeimbangkan dua realitas yang saling bertabrakan. Semua kekacauan ini bermula ketika Vera menyelamatkan Nico 25 tahun yang lalu, yang secara tidak langsung mengubah garis waktu Nico dan menyebabkan terciptanya realitas alternatif, di mana Nico yang seharusnya meninggal tetap hidup. Kemudian, perubahan di masa lalu kembali terjadi ketika Nico memutuskan mengubah momen pertemuan Vera dengan Aitor. Dan seandainya saat itu Nico tidak mencari Vera, mungkin kehidupan Vera akan tetap berjalan seperti di realitas pertama. Karena itulah ada realitas di mana Vera menikah dengan David dan ada realitas kedua di mana Vera menikah dengan Nico. Llevo 2 días bloqueado. Awalnya, Nico berusaha tetap menghindar selama badai berlangsung, dengan harapan ketika badai usai, ingatan Vera di realitas ini akan kembali. Namun pada kenyataan, Nico tidak sanggup melihat Vera tenggelam dalam kebingungan. Karena Nico sangat mencintai Vera, sampai-sampai harus menunggu 20 tahun hanya untuk menemukannya. Sebelumnya, Nico sengaja memberi alamat hotel di mana David menginap untuk menunjukkan bahwa David bukan suami yang baik. Jika di kehidupan ini dia selingkuh, maka di kehidupan utama pasti juga berselingkuh. Pengakuan Nico tersebut membuat Vera teringat bahwa saat masuk ke rumah David, pintu rumah seperti dirusak seseorang. Vera menduga Nico sengaja masuk ke dalam untuk mengambil TV jadulnya sendiri, lalu menguji koneksi apakah TV itu bisa terhubung ke masa lalu selama badai terjadi. Dan inilah yang dilihat Nico kecil ketika dia merasa ada seseorang menghubunginya tapi tidak ada siapapun, karena Nico di masa depan segera mematikannya. Vera lalu berkata, sejak komunikasi itu terputus, Nico seharusnya belajar melupakannya dan tidak mencarinya. Dengan begitu, Nico tidak akan melakukan hal-hal yang justru semakin mengacaukan garis waktu. Selain itu, Nico juga seharusnya melupakan kasus Engel Prieto, karena jika polisi sampai menemukan jasad istrinya, hidup Aitor akan berubah total. Dan dalam kenyataan itu, Aitor mungkin tidak akan pernah berkenalan dengannya. Nico kemudian menggenggam tangan Vera untuk membangkitkan kenangan mereka. Meski begitu, ingatan Vera tentang kehidupan aslinya jauh lebih kuat, terutama karena keberadaan putrinya yang menjadi alasan Vera mempertahankan realitas tersebut.
Vera mengembalikan jam tangan Nico yang menunjukkan waktu hitung mundur badai akan segera berakhir. Menurutnya, satu-satunya cara untuk memperbaiki realitas yang rusak hanyalah menghapus keberadaan dirinya sendiri di dunia ini. Karena itu, Vera memutuskan bunuh diri dengan harapan Nico mau memperbaiki realitas. Setelah itu, Nico bergegas menyalakan TV jadulnya untuk menghubungi dirinya di masa lalu. Melalui komunikasi tersebut, Nico berpesan agar dirinya melupakan Vera. Ia menyadari bahwa obsesi yang selama ini ia pertahankan justru merusak realitas dan membuat Vera terjebak dalam kebingungan dan akhirnya bunuh diri. Dengan begitu, segalanya akan kembali seperti semula tanpa ada realitas alternatif di kehidupan Vera. Kemudian di hari berikutnya, Vera terbangun di kamarnya sendiri. David ada di sampingnya dan putri kecil mereka ada di kamarnya. Seolah apa yang dialami Vera sebelumnya hanyalah mimpi. Namun saat Vera mencoba mencari TV jadul milik Nico, Vera tidak menemukannya. David mengatakan TV jadul yang ia maksud tidak pernah ada di rumah ini. David juga memberitahu bahwa selama 3 hari ini Vera bersikap aneh seperti bukan dirinya sendiri. Vera kemudian keluar mencari korek yang sebelumnya dibuang David untuk memastikan segalanya kembali normal. Lalu di jalan, Vera melihat Angel dan Clara jalan bersama. Pemandangan itu menjadi bukti bahwa selain menepati janjinya untuk melupakan Vera, Nico juga melupakan kasus yang menimpa Angel, sehingga kasus Angel tidak pernah terungkap. Namun jauh di hati kecilnya, Vera tidak rela membiarkan Angel bebas begitu saja. Karena itu, Vera memutuskan melaporkan keberadaan kerangka Hilda kepada pihak berwajib. Saat para petugas mulai menginvestigasi tempat tersebut, Vera kembali bertemu dengan Nico. Namun kali ini, Nico sama sekali tidak mengenalinya selain bertanya dari mana Vera mengetahui namanya. Vera hanya tersenyum lalu menjawab Nico sebenarnya sangat mengenalinya. Hanya saja Nico belum mengingatnya dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, ending film ini menunjukkan bahwa Nico benar-benar menepati janjinya melupakan percakapannya dengan wanita masa depan, yang pada akhirnya keputusan itu pun mengurangi resiko terjadinya perubahan realitas yang drastis dan hanya terjadi pada Nico sendiri. Namun terlepas dari semua itu, ada satu fakta menarik yang tidak boleh kita abaikan. Tanpa realitas alternatif ini, peristiwa pembunuhan Hilda tidak akan pernah terungkap. Dan Nico tidak pernah menyaksikan Angel memotong tubuh istrinya. Di lain sisi, berkat ingatan Vera di realitas pertama, pihak kepolisian bisa menemukan kerangka Hilda di realitas alternatif, yang menunjukkan kedua realitas saling melengkapi satu sama lain. Secara keseluruhan, penyebab paradok di film ini mirip seperti di film Frekuensi, bahkan sama-sama memiliki ending yang memuaskan. Dan yang terakhir, perkataan Vera yang menyebut Nico belum mengingatnya seolah membuka cerita baru. Apakah suatu hari nanti Nico benar-benar mengingat wanita masa depan yang telah menyelamatkannya? Atau justru takdir kembali menyatukan keduanya setelah Vera mengetahui David bukan suami yang baik? Tidak ada yang tahu kecuali imajinasi kita sendiri. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.